Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah ini kita lakukan dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Segala puji-pujian kita adalah untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Ayat 3, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya, dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa, saat ini kami datang kepadamu mau menyatakan bakti syukur kami atas kasih dan pemeliharaanmu yang telah kami rasakan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Engkau anugerahkan dan kami sambut dengan segenap hati bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, kuasai kami di dalam hadirat-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur memulai ibadah ini. Amin. Kami persilahkan duduk. Dengarlah suara Tuhan memanggil kita untuk datang padanya. Mari kita kembali memuji Tuhan dari PPK nomor 109, Ku dengar suaramu. Dengar suaramu yang panggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus aku pun sucilah. Sekarang ku datang basuhlah daku yang cemar hingga suci selalu. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Darah-Mu menebus, memberi kelepasan. Terpujilah anugerah-Mu, memberi kebenaran. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Kita akan datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa pribadi kita dan masing-masing kita memohon pengampunannya. Namun sebelum itu, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita mengaku segala dosa kesalahan kita dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu dengan membawa penyesalan dan pertobatan karena pelanggaran serta kesalahan yang kami lakukan. Kami sadar bahwa kami telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Namun kami mengakui bahwa sering kami tidak menghidupi kasih karunia-Mu. Kami sering tidak menghidupinya di dalam perkataan kami, dalam perbuatan dan pikiran kami. Kami mengaku kami bersalah dan kami telah berbuat dosa. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah surya hidupku. Marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka berkah. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga terbang. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peribadahan ini adalah juga untuk memperingati Hari Ayah Internasional. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan satu lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pit Alfons Sakul. Kami persilahkan hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi sudah disebutkan bahwa hari ini adalah Hari Ayah. Itu sebabnya saya akan berikan judul untuk khotbah saya pada hari ini, yakni peran ayah di dalam keluarga. Untuk itu saya akan membaca satu ayat dari Kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 4 berbunyi demikian. Dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita merenungkan, dan kita melakukan. Kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan sudah memberikan kepada kami Alkitab sebagai pedoman dalam hidup kami, khususnya sebagai bapa atau ayah di dalam keluarga, untuk mendidik anak-anak kami di dalam Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati supaya melalui firman yang kami akan dengar jadi berkat kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang bapak yang bernama William Jackson Smart. William ini adalah seorang ayah tunggal atau yang mungkin biasa disebut sebagai single parent karena istrinya sudah meninggal dunia. William Jackson ini adalah seorang pria atau seorang ayah yang sangat baik dan seorang pekerja keras. Dan dia ini menjadi sumber inspirasi dari lahirnya Hari Ayah Internasional. Istrinya meninggal pada tahun 1898 ketika melahirkan anaknya yang keenam. Karena itu William Jackson ini, dia menggantikan peran dari istrinya untuk mendidik dan membesarkan keenam anaknya ini. Jadi dia berjuang keras, dia mencoba untuk mengasuh anak-anaknya ini, sehingga mereka menjadi dewasa. Saudara, pada suatu hari Minggu di bulan Mei tahun 1909, ketika salah seorang anak dari William Jackson ini, pada satu hari Minggu dia pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah di gerejanya. Dan dia dengan penuh antusias dia mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendetanya tentang mulianya peran seorang ibu yang rela berkorban untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya yang tercinta itu. Karena kebetulan pada hari itu adalah Hari Ibu Internasional. Saudara, khotbah pagi itu benar-benar membangkitkan kenangan lama, kenangan yang indah pada waktu dia bersama-sama dengan ayahnya yang tercinta. Dan dia teringat kembali bagaimana perjuangan ayahnya yang luar biasa yang tidak kenal lelah, yang sudah membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Semua keinginan dan kepentingan dia secara pribadi sebagai seorang laki-laki, seperti ingin menikah kembali, semua itu disingkirkan karena dia mau mengabdikan hidupnya untuk membesarkan keenam orang anaknya. Saudara, mengingat pengorbanan dari papanya yang begitu luhur, maka Sonara, anak perempuan dari William Jackson ini, mempunyai sebuah ide yang cemerlang. Dia ingin memperjuangkan adanya Hari Ayah Internasional juga. Dan usulannya ini akhirnya diterima, meskipun baru diresmikan sebagai hari libur di Amerika pada tahun 1972. Saudara, itu sedikit cuplikan kisah sejarah dari Hari Ayah. Paulus Yohanes yang ke-23, dia pernah melontarkan sebuah perkataan yang baik untuk disimak oleh para bapak atau para ayah. Dia berkata begini, seorang ayah dikatakan dengan mudah bisa memperoleh anak-anak baginya. Namun tidak mudah bagi seorang anak untuk memiliki seorang ayah yang ideal, yang sejati bagi diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Jawabnya karena banyak ayah,
banyak para bapak-bapak yang tidak mau menyediakan waktunya untuk mau bersama-sama bercengkerama dengan anak-anak mereka. Mereka tidak bersedia untuk ngobrol bersama-sama dengan anak-anak atau berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Atau bahkan mau mendengarkan keluh kesah dari seorang anak tentang kesulitan dia di dalam dia belajar di sekolah. Bapak Ibu, karena seringkali mereka menganggap itu hanya buang-buang waktu saja bagi mereka. Itu tugas dari seorang ibu, tugas dari seorang istri di dalam keluarga. Dan menganggap itu bukan tugas mereka. Bagi mereka tugas seorang ayah, yakni bekerja keras untuk mencari uang, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Titik, itu saja. Nah, saudara, saya katakan pola pikir semacam ini itu begitu merasuki banyak para ayah sehingga sulit untuk diubahkan. Dalam sebuah film yang berjudul Horseman yang pernah beredar di Indonesia pada tahun 2009. Film itu bercerita tentang seorang detektif yang bernama Aiden Breslin. Istrinya ini sudah meninggal dunia, sehingga seharusnya sekalipun dia sebagai seorang bapa, seorang ayah dalam rumah, seharusnya dia juga memperhatikan anak-anaknya, membesarkan, mendidik mereka. Tetapi rupanya bagi Aiden Breslin ini, dia itu lebih cinta dengan pekerjaannya. Dia itu memberikan seluruh pikiran tenaganya untuk pekerjaannya sendiri. Boro-boro dia mau menjadikan waktu untuk memperhatikan anak-anak dia. Saudara, akhirnya anak-anaknya itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Aiden ini. Pada suatu hari, Aiden Breslin ini diberikan tugas oleh bosnya untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan yang sadis di kotanya. Dan singkat cerita, saudara, dengan segala keahlian yang dimiliki oleh Aiden Breslin ini, dia mampu mengungkap kasus pembunuhan yang sadis itu dalam waktu yang relatif singkat, saudara. Tetapi betapa kagetnya dia. Karena ternyata justru anaknya yang tertua terlibat dalam kasus pembunuhan itu, saudara. Bapak Ibu, tentu peristiwa ini sangat memukul dia sebagai seorang ayah. Hal ini menyadarkan dia bahwa begitu banyak waktu, begitu banyak kesempatan yang seharusnya dia pakai bersama-sama dengan anak-anaknya. Tapi semua itu diabaikan karena dia mengejar prestasi untuk pekerjaannya. Bapak Ibu, akibat dia itu harus membayar harga yang sangat mahal. Tapi apa yang mau dikata? Kata orang, nasi sudah menjadi bubur. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan oleh peribahasa kita bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan kita yang tadi dari Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita perhatikan pertama ayat 4 bagian A. Nasihat ini bernada negatif. Dikatakan bapak-bapak jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak ini itu bisa bermacam-macam caranya. Misalnya ada seorang ayah yang mungkin karena dia begitu emosional kemudian dia memaki-maki anak-anaknya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, apalagi itu di depan banyak orang atau di depan teman-temannya. Tentu hal ini akan membuat anak itu merasa sakit hati.
Karena dia mungkin dipermalukan oleh orang tuanya. Bahkan tidak jarang kita perhatikan ada orang tua. Ada seorang ayah kemudian membodoh-bodohi anaknya. Kamu nih anakku yang bodoh. Saudara, atau mungkin ada orang tua yang lain yang selalu suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga. Kamu kok tidak kayak anak yang itu loh. Anak si bapak itu. Orangnya pinter, hebat. Tapi kamu kok tidak seperti itu. Saudara, bahkan tidak jarang. Ada seorang ayah yang begitu emosional kemudian memukul anaknya tanpa alasan. Nah, semua perlakuan semacam ini dari seorang ayah kepada anak-anaknya diam-diam akan membuat anak itu merasa sakit hati. Bahkan mungkin dia menyimpan dendam di dalam hatinya karena merasa sudah tersakiti dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tetapi membangkitkan amarah anak tidak selalu persis sama seperti cara-cara di atas itu. Mungkin ada cara-cara yang lain di mana orang tua, saya katakan tadi, tidak memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak untuk bermain-main, bersenda gurau, ngobrol, bahkan tidak memperhatikan kebutuhan emosional mereka. Nah, saya katakan semua ini yang kelihatan sepele itu juga bisa membangkitkan amarah di dalam kehidupan anak-anak. Meskipun amarah itu tidak dia cetuskan dalam bentuk protes dengan kata-kata kepada orang tuanya. Tapi bisa saja amarah itu yang saya katakan terpendam di dalam hatinya. Satu waktu nanti bisa tercetus melalui sikap dan perilaku dia. Misalnya dia akan jadi seperti seorang anak yang keras kepala. Jadi seorang anak yang susah diatur oleh orang tuanya. Bahkan dia itu menjadi seorang pemberontak di tengah-tengah keluarga. Bahkan dia jadi seorang anak yang suka buat onar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa saja dia menjadi seorang anak seperti anaknya Aiden Breslin yang tadi. Yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal semacam pembunuhan dan sebagainya. Dan banyak contoh semacam hal ini itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu sebabnya untuk menjaga supaya jangan sampai anak-anak kita mengalami hal-hal yang buruk semacam itu. Maka Paulus menasihati para ayah, para bapak. Jangan membangkitkan amarah anak-anakmu. Karena kalau kita membangkitkan amarah anak-anak kita, saudara, pasti ada akibat yang kita juga akan rasakan. Firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur itu juga akan dituainya. Saudara, mungkin sekali anak itu sendiri yang akan dirugikan karena sikap dan perlakuan dari ayahnya. Tetapi bisa juga dalam bentuk yang lain bahwa dia itu merusak nama keluarga dari orang tuanya sendiri. Itu sebabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang sudah melahirkan anak-anaknya, wajib bagi orang tua untuk memperhatikan, memberikan waktu kepada anak-anak, duduk ngobrol, bercakap-cakap, sehingga anak itu dia itu merasakan bahwa ada perhatian bahwa papa saya, ayah saya itu mencintai saya, menghargai saya. Bapak Ibu, sebaliknya kalau kita lihat dalam ayat 4b, dari sisi yang positif, Paulus mengingatkan kewajiban daripada seorang ayah. Dia katakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau tadi dikatakan jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Dan sekarang dikatakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya untuk memenangkan anak-anak kita bagi Kristus. Supaya mereka tidak terjerumus ke dalam lumpur dosa.
atau mereka tidak sampai terjerumus dalam berbagai macam praktek kehidupan yang bobrok, yang tidak bermoral itu. Maka Paulus katakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya firman Tuhan itu yang kita miliki. Saya percaya setiap keluarga dari anggota jemaat ini punya Alkitab di rumah masing-masing. Maka hendaknya firman Tuhan itu menjadi alat dan senjata bagi para orang tua, bagi para ayah khususnya, untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka bisa belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tapi repotnya saudara, kalau para ayah itu tidak tahu ke gereja atau jarang datang ke gereja. Apalagi kalau mereka itu tidak pernah menyentuh membaca Alkitab. Saudara, bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Tuhan? Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15, di sana ada satu contoh yang lain. Tapi contoh ini di mana peran dari seorang ibu di dalam mendidik ayah, mendidik anaknya. Karena di sini Alkitab tidak mencatat tentang ayah dari Timotius. Nah, saudara, yang menarik kalau kita baca di sana di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya bacakan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Ingat juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, saya katakan menarik dalam ayat ini, Paulus katakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, saudara, pertanyaan kita, dari mana Timotius yang kecil ini bisa mengenal kitab suci? Nah, sudah barang tentu dari orang tuanya, yakni ibunya Eunike. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama kita baca ayatnya yang kelima, dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, dari ayat ini kita lihat ada disebut dua nama orang wanita yang sangat berperan di dalam kehidupan iman Timotius. Yang pertama dikatakan neneknya Lois. Dan yang kedua ibunya sendiri, yakni Eunike. Meskipun kedua wanita ini punya kesibukan masing-masing dalam kehidupan mereka, tapi mereka itu selalu menyediakan waktu, baik untuk cucunya, untuk anaknya, untuk bersama-sama dengan mereka. Bukan cuma sekedar bercanda, bukan cuma sekedar ngomong kosong, bukan. Tapi mereka berperan sebagai guru sekolah minggu bagi anak mereka. Dan tentunya saya katakan mereka itu tidak henti-hentinya itu bercerita memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Timotius. Ada kerinduan supaya anak mereka yang kecil itu bisa tumbuh dalam iman, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, satu hari saya dengar ada seorang ibu pendeta. Pada waktu dia berkhotbah, dia itu bercerita. Dia katakan satu hari seorang temannya datang kepadanya, kemudian sharing, bercerita. Dia katakan, Bu, puji Tuhan, bahwa apa yang saya lakukan selama ini bertahun-tahun, ternyata itu membuahkan hasil yang sangat manis. Lalu ibu pendeta ini bertanya, apa itu? Dan si ibu ini bercerita, waktu kedua anak saya itu masih kecil,
Dia katakan dia itu sudah bertekad, dia punya niat yang besar, dia mau menceritakan tentang Kristus kepada kedua anaknya ini. Itu sebabnya ketika kedua anaknya itu mau tidur, ibu ini selalu bercerita. Dia ceritakan cerita-cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus itu membuat mujizat untuk menolong orang lain, memberi makan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Setiap malam sebelum kedua anaknya itu tidur, dia selalu bercerita tentang firman Tuhan. Setelah dia bercerita, kemudian dia ajak anak-anaknya berdoa. Selesai berdoa, dia peluk kedua anaknya, dia cium. Kemudian kedua anaknya itu tidur. Bertahun-tahun, sejak anak itu kecil sampai tumbuh menjadi seorang anak remaja. Dan kedua anaknya ini menjadi seorang aktivis di dalam gereja, saudara. Mereka itu rajin melayani. Dan si ibu ini bersyukur. Bukan karena dia sekedar melihat bahwa anaknya seorang aktivis gereja. Tetapi dia menemukan bahwa kedua anaknya ini menjadi orang yang muda untuk dinasihati. Menjadi anak-anak yang muda untuk diatur. Dia katakan, Bu, saya berterima kasih karena kedua anak saya remaja itu tidak seperti anak remaja yang lain. Atau kebanyakan anak remaja yang lain. Baru ditegur oleh mamanya. Anaknya itu sudah berontak, ngomong, banyak bicara. Tapi kedua anaknya dikatakan tidak demikian. Bapak Ibu, jerih lelah orang tua. Mendidik, membangun kehidupan iman seorang anak. Yang dibangun di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Ternyata bisa menghasilkan buah yang baik. Saudara, itu kira-kira yang dilakukan oleh Lois dan Eunike kepada Timotius. Kedua wanita yang sangat mengasihi anak dan cucunya ini. Mereka itu menceritakan tentang Injil Kristus. Mereka itu menasihati anak-anak dengan firman Tuhan. Sehingga akhirnya Timotius tumbuh dewasa. Jadi seorang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dia memberikan dirinya juga untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Lois dan Eunike ini mereka bukan cuma sekedar bercerita tentang firman Tuhan. Tapi mereka juga itu memberikan sebuah teladan hidup yang dilihat oleh Timotius dan untuk dicontoh. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima itu memang di sana tidak ada kata secara harafiah ditulis kata teladan, tidak ada. Tetapi tersirat di dalam ayat itu bahwa bagaimana kehidupan dari mereka ini. Dikatakan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan hidup juga di dalam ibumu Eunike. Iman itu adalah sesuatu yang abstrak, saudara ya. Tetapi iman itu bisa diekspresikan, bisa dinyatakan saudara melalui sikap, kehidupan, tutur kata dari kedua wanita ini. Dan teladan iman inilah yang memang dilihat oleh Timotius setiap hari. Itu sebabnya Timotius ini tumbuh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Kita kembali kepada bapak-bapak atau ayah. Saudara, tidak ada cara lain yang bisa kita pergunakan untuk membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang terkenal, bahkan di perguruan tinggi yang terpilih, yang punya nama. Tetapi semua itu bukan cara di mana para orang tua, para ayah lakukan supaya anaknya bisa kenal Tuhan. Tidak. Tapi mereka belajar, mendidik, membesarkan anak mereka itu dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, orang tua
ayah itu tidak mungkin bisa membawa anak itu kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita diberikan oleh Tuhan sebuah Alkitab itu menjadi senjata bagi para orang tua, khususnya para ayah. Pakailah Alkitab ini. Kita perlu setiap hari memberikan waktu membaca Alkitab ini. Karena inilah yang akan jadi pedoman bagi kita untuk mengarahkan anak-anak kita. Supaya sampai satu hari mereka belajar mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka masing-masing. Amin. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kitab suci, yakni Alkitab, sebagai alat atau senjata yang bisa dipakai oleh para ayah untuk mengajar, mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Selagi kesempatan masih ada yang Tuhan berikan, biarlah kami pergunakan kesempatan itu mendidik mereka di dalam ajaran Tuhan, supaya mereka bisa kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Setiap kita punya peran masing-masing, dan setiap peran ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan, dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan
kita akan naikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat secara khusus kepada para ayah, supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan tidak menyerah menghadapi situasi sulit saat ini. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Bapak Hadi Subagio, Ibu Ita, Ibu Susana, Saudari Cindy, dan Saudari Clarissa, serta anak sekolah minggu Aurel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, secara khusus para ayah, agar Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, serta hikmat untuk menghadapi masa-masa sulit atas usaha pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Berikan kepada para ayah untuk kepekaan dalam merasakan pertolongan Tuhan, agar para ayah tidak sampai jatuh dalam keputusasaan oleh karena tantangan kehidupan yang sulit di masa pandemi virus corona ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona, sehingga merusak seluruh sendi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta ancaman keamanan negara. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada Presiden kami, Joko Widodo, beserta aparatur pemerintahan ke bawahnya, agar diberikan hikmat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat di dalam menanggulangi permasalahan yang ada di negeri ini. Bapak, tak lupa kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami ingin berdoa untuk Bapak Hadi Subagio, Ibu Ita, Ibu Susana, Saudari Cindy, Clarissa, serta anak Aurel. Berkatilah hari-hari kehidupan mereka dengan iman yang teguh, serta perlindungan Tuhan dari segala yang jahat dan sakit penyakit. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun ini tetap memelihara kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa syafaat ini. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa hormat dan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Persembahan ini didasari oleh satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memujikan satu lagu pujian dari KPPK nomor 52, Ku berserah kepada Yesus.
Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bait yang ketiga. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dengan baik dan bijaksana oleh para majelis untuk kemajuan pelayanan di gerejamu ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan berkati juga untuk seluruh jemaatmu dalam kesehatan, keluarga, serta usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Kami persilahkan. Shalom, jemaat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Warta gereja Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Yang pertama, selama masa pandemi corona ini, semua kegiatan peribadahan dan persekutuan doa tetap dilakukan secara online dari GKA Anugerah Probolinggo. Ini dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut untuk kita dapat kembali beribadah dan bersekutu secara fisik di gedung gereja. Namun dihimbau jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib dan sopan, baik dalam sikap maupun secara berpakaian. Warta yang kedua, warta tentang persembahan. Persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, persepuluhan, syukur, diakonia, maupun untuk pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU saat jam kerja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, transfer melalui rekening BCA dengan nomor 039 770 7770 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo. Yang ketiga, melalui GoPay dengan nomor handphone 081 252 481 200 atas nama Lani Sugianto, Majelis Bendahara. Dan yang keempat, bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk, dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU Gereja pada saat jam kerja.
Untuk warta yang ketiga, bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alfons Sakul dengan nomor telepon atau WhatsApp 081 1333 7151. Warta yang keempat, jemaat supaya tetap jaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus COVID-19. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah cuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita menyanyikan doksologi. Doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Pit, dan kita akhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah saudara boleh jadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.